Tuhan, kuasa Allah mengalir dalam hidup kita, amin. Dimanapun kau berada, kita percaya sukacita Tuhan selalu ada. Haleluya. Jemaat sembah Dia, agungkan namanya. Sebab kita percaya Allah kita sungguh dahsyat, Allah kita luar biasa. Penghiburan selalu ada dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami mau bersuka cita karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih yang Kau berikan. Kau Allah yang luar biasa. Kau layak disembah, Kau layak dipuji Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau bersuka cita karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya bersuka cita, katakan amin. Haleluya. Bersatu, garis suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan Tuhan, satu suara katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
Jemaat saja katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkuasa. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bersama-sama, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Dan kekuatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeay. Sore-sore bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Masih mau bersuka cita, amin? Masih mau bersuka cita? Haleluya. Come on. Haleluya. Semua musuh gemetar dengan nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Jemaat serukan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada, sebab hanya Yesus saja. Kerajaannya yang terbesar akan bergoyahkan. Kami percaya Tuhan. Semua musuh bergetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Semuanya yang dimenangkan katakan. Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Yesus
Kaulah sumber segalanya. Yesus penguasa hidup kami. Oh, Sungguh tak tertandingi. Semua haleluya denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hey! Yesus Kristus Tuhan. Hey! Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, wow. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oh. Janji-Mu yang kami pegang. Oh Tuhan. Sungguh bersyukur. Kaulah segala sumber segalanya. Lebih tahu cara untuk membuka jalan. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Allah yang selalu ada. Terima kasih Tuhan semua. Kau yang lebih tahu Yesus Tuhan, oh, cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku. Oh Tuhan, oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal
Terima kasih Tuhan, sebab Kaulah Allah segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Allah segalanya, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati. Sekali lagi serukan, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Sebab itu kami percaya, oh Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau dahsyat. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Yesus, sebab kadamu dan tongkat-Mu lah yang menuntun hidup kami. Oh Tuhan, Jesus. Oh, sebab itu kami percaya Tuhan, Kau yang berjanji Tuhan, bahwa Engkau tak akan meninggalkan kami, selalu ada dalam hidup kami. Perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami. Oh Jesus, sebab itu kami percaya. Mari jemaat, kita berlahan bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Kita serukan Yesus, Yesus. Kita ucapkan terima kasih kita. Kita ucapkan syukur kita. Haleluya Tuhan. Bersyukur buat kebaikan. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Nikmati setiap kasih yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Oh, Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih. Haleluya. Jemaat, ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak
sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menepati janji. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari jemaat serukan, katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Bersama-sama layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari lebih semangat lagi jemaat, agungkan Dia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Atas segala raja, namamu besar. Nama Yesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, serukan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Puji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Hallelujah.
Tuhan, pada hari ini Tuhan kami ingin melihat betapa besarnya Kau Tuhan, betapa mulianya Kau Tuhan pada hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu, kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat, kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu nyata Tuhan. Hadirat-Mu tidak tergantung tempat Tuhan, harus di gedung gereja, harus di ruang doa, atau dimanapun Tuhan. Tapi pada saat dimanapun kami ada di tempat ini yang menyaksikan ibadah pada hari ini, kami tidak sedang menonton, tetapi kami sedang beribadah, menyembah Tuhan. Karena kami tahu hadirat-Mu nyata, karena kami tahu kami ingin menghormati hadirat-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati kami Tuhan, sebentar lagi Engkau akan memberikan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman sesuai dengan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat, agar jemaat dapat dimampukan, agar jemaat dapat diberi pengertian oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan dapat melekat, firman Tuhan dapat kami aktifkan, firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah ancaman yang melanda, kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Setiap jemaat yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk jemaat saudara sekalian. Terima kasih untuk tim musik yang luar biasa. Kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik bagi hidup kita semua. Amin. Gereja bersyukur bahwa Tuhan terus memberikan, menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin saudara. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan hari demi hari. Situasi yang tidak mendukung, situasi yang tidak ideal, saya berdoa agar semuanya iman kita tetap sama di jalurnya. Iman kita tetap selaras di jalurnya. Melalui firman Tuhan yang disampaikan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Saudara, masa-masa sulit ini tanpa sadar kita telah melewatinya, atau kita telah berjalan kurang lebih 1 bulan lamanya saudara. Mungkin di antara kita merasa bahwa Tuhan kenapa masih belum lewat? Tuhan kenapa masih terus berlangsung? Pada hari ini saudara, saya ingin katakan bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kita berkata, Tuhan kenapa ini terus menerus menghantui? Kita tidak bisa kerja normal, kita tidak bisa hidup normal, tidak bisa keluar dengan biasanya, kita tidak bisa keluar seperti apa adanya. Tapi pada hari ini saya ingin kita semua yakin melalui firman Tuhan kita dikuatkan saudara. Mungkin kita mulai berpikir, aduh iman saya mulai luntur, iman saya mulai tidak kuat lagi. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kita mulai bertanya dan bertanya, sanggupkah Tuhan menolong dalam kehidupan kita saudara? Tapi pada hari ini mari kita yakinkan dalam diri kita, saat ini adalah saat di mana kita berdoa, di mana kita mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, Tuhan memberi kekuatan dan memberi harapan untuk kita semua saudara. Nah pada hari ini tema kita saudara, tema kita adalah kekuatan di masa sulit. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah kekuatan di masa sulit saudara. Kenapa kekuatan di masa sulit? Karena emang keadaannya sulit saudara. Kita tidak bisa keluar secara normal situasi seperti ini. Mungkin ada yang berkata, aduh Pak Pendeta, cicilanku sudah mulai, saya kesusahan untuk membayar cicilan. Biaya hidup semakin tinggi. Ya saya di rumah, tapi uangnya tetap keluar. Biaya hidup lebih tinggi, karena apa? Karena di rumah terus, makan terus saudara. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kekuatan di masa sulit. Saudara, Yesaya 42 berkata bahwa bulu yang patah tidak akan diputuskannya, sumbu yang padam tidak akan dipadamkannya saudara.
Kita harus tetap optimis di dalam Tuhan. Amsal 23 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari pada hari ini kita akan belajar mengenai kekuatan di masa sulit. Pada hari ini kita akan melihat kekuatan yang bagaimana yang firman Tuhan maksud dalam kehidupan ini. Firman Tuhan menguatkan kita, firman Tuhan memberikan terobosan dalam kehidupan kita. Kekuatan di masa sulit. Mari kita buka dalam Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 27 sampai ayat 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Saudara yang di rumah mungkin bisa mempersiapkan Alkitabnya, Alkitab buku bisa, atau mungkin Alkitab gadget bisa. Kalau gadgetnya dipakai nonton, bisa pinjem Alkitabnya dari anaknya atau dari orang tuanya, saudara. Mari kita buka Yesaya 40 ayat 27 sampai ayat 31. Kita akan membicarakan ini beberapa menit ke depan, saudara. Ayat 27 berkata begini, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, saudara. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kekuatan di masa sulit, saudara. Saudara, di Yesaya 40 ini, saudara, dilatar belakangi oleh begitu susahnya hati orang Israel karena mulai ada nubuatan-nubuatan mengenai pembuangan ke Babel, saudara. Mulai ada nubuatan-nubuatan bahwa engkau tidak setia dan engkau akan dibuang ke Babel. Dan hati mereka mulai resah, hati mereka mulai gundah gulana. Dikatakan ayat 27 berkata begini, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Bangsa Israel berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan oleh Allah. Dalam bahasa lain berkata begini, Tuhan, di manakah engkau Tuhan? Di mana Tuhan pada hari-hari ini? Mengapa engkau membiarkan ini semua terjadi? Bangsa Israel ingin berkata, Tuhan, kalau saja engkau tahu, kalau saja engkau memperhatikan semuanya ini, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Mengapa engkau gak mendengarkan kami? Serasa hidupku tersembunyi, kata Yesaya 40, saudara. Bangsa Israel komplain dan protes seakan-akan Tuhan absen dalam kehidupannya. Seakan-akan Tuhan tidak bisa menolong mereka. Seakan-akan Tuhan terasa jauh. Bangsa Israel tidak didengar oleh Tuhan. Bangsa Israel tersembunyi dari Tuhan. Haknya tidak dipenuhi. Bangsa Israel merasa Tuhan tidak hadir dalam kehidupannya. Tuhan tidak memperhatikan akan kehidupannya, saudara. Mungkin di antara kita banyak sekali orang-orang yang rohani dan tidak pernah berpikir seperti ini, saudara. Tapi yang ingin saya katakan, ada waktu-waktu, pasti saya juga pernah mengalami, ada waktu-waktu di mana Tuhan terasa jauh. Ada waktu-waktu di mana Tuhan tidak bisa dijangkau. Ada waktu-waktu di mana Tuhan tidak tahu engkau di mana sekarang. Dalam Ayub 23, saudara, ayat 8-9 berkata begini. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak.
aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ayub 23 ayat 8 sampai 9, Saudara. Di mana Ayub sendiri tidak tahu di mana Tuhan. Ayub tidak tahu Tuhan ada di mana karena Ayub mencari dan Ayub tidak bisa mendapatkannya. Tuhan terasa absen. Mungkin hari-hari ini kita merasa seperti itu, Saudara. Tuhan, Engkau di mana? Aku berdoa, aku berpuasa, tetapi Engkau tidak melihat, Engkau tidak mendengar. Tuhan terasa absen. Kita tidak bisa menemui Tuhan pada hari-hari ini. Saat-saat di mana kita tidak lagi bernyanyi penyembahan, bernyanyi ucapan syukur, tetapi kita gantikan dengan sungut-sungut dan menggerutu, Saudara. Pada hari-hari ini kita perlu Tuhan turun tangan saat ada masalah dalam kehidupan kita. Tapi kita merasa bahwa Tuhan gak ada. Kita merasa Tuhan tidak menjawab kita, Saudara. Di mana Tuhan saat hidupku mulai hancur? Mungkin ini pertanyaan yang sedang kita pertanyakan akhir-akhir ini di antara kita. Kok Tuhan tidak melewatkan corona ini cepat-cepat ya? Kok Tuhan tidak membantu untuk menemukan vaksinnya ya? Kok Tuhan membiarkan ya orang-orang di PHK sedemikian itu? Di saat-saat ini, Saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita belajar, ada hal-hal yang perlu kita lakukan yang dapat menjadi kekuatan kita di kala masa-masa sulit seperti ini. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan di masa-masa mungkin Tuhan terasa jauh. Pertanyaannya, apa benar Tuhan jauh? Mari pada hari ini kita bahas Yesaya 40 ayat 27-31 ini dengan perlahan, Saudara. Apa yang kita bisa petik? Kekuatan apa yang kita dapatkan di masa sulit seperti ini tuh, Saudara? Ayat 28 berkata begini, tidakkah kau tahu? Dikatakan, tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pikirannya, Saudara. Disebutkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kekal, pencipta bumi. Dari mana? Dari ujung sampai ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tapi perhatikan kalimat ini, Saudara. Ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Saudara, bangsa Israel merasa, kemana Tuhan? Hakku di mana? Tuhan tidak mendengar aku. Ayat 27. Tetapi ayat 28 berkata, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar, kata Tuhan. Bahwa Allah adalah pencipta langit dari ujung ke ujung. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah capek, dia adalah penguasa. Hal pertama, Saudara, yang membuat kita kuat di masa sulit adalah apa, Saudara? Kita harus mengingat siapa Tuhan itu. Yang pertama, kekuatan di masa sulit adalah pada saat kita mengingat siapa Tuhan itu bagi kita, Saudara. Pada saat masa sulit engkau harus mengingat siapa Tuhan kita. Ingat apanya? Ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan adalah pencipta. Tuhan tidak pernah lelah dalam kehidupan kita. Tuhan setia, Saudara. Oleh sebab itu, Saudara, artinya di saat dalam bahaya, artinya di saat ada tekanan, jemaat GBI Fun, di tengah kita tidak bisa mendengar Tuhan, di mana Tuhan terasa jauh dalam kehidupan kita. Ini adalah waktunya untuk kita tidak lari menjauh dari Dia, tapi lari mendekat kepada Tuhan. Lari mendekat, bukan lari menjauh. Karena apa? Karena Allah berkuasa, Saudara. Kekuatan kita adalah pada saat kita mengingat siapa Tuhan itu, Saudara. Dia katakan, tidakkah engkau tahu? Tuhan itulah Tuhan yang kekal.
Tuhan itulah Tuhan yang esa. Tuhan itulah Tuhan yang luar biasa, pencipta segalanya. Tidakkah engkau tahu itu sampai engkau meragukan? Oleh sebab itu mari kita datang saudara. Mari kita datang berdasarkan siapa Tuhan. Bukan kita datang karena kita merasakan Tuhan. Akhir-akhir ini kita berkata, oh Tuhan tidak aku rasakan. Tuhan tidak aku lihat. Tuhan kenapa engkau tidak menolong. Tetapi mari kita percaya kepada Tuhan. Karena siapa Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena siapa Tuhan. Terlepas dari perasaan kita, terlepas dari emosi kita, terlepas dari masalah kita, terlepas dari cicilan kita, bahwa ini adalah waktunya untuk kita dekat dengan Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Saat engkau merasa Tuhan tidak ada, saat engkau merasa Tuhan tidak adil, engkau harus mengingat apa yang engkau tahu. Apa yang engkau tahu saudara? Tuhan adalah Tuhan yang mati buat kita. Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Tuhan adalah Tuhan yang mulia. Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan adalah Tuhan yang walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia saudara. Di masa-masa susah ini, kita harus mengingat Tuhan bukan karena kehadirannya, kita mengingat Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Siapa Tuhan? Mengingat siapa Tuhan. Engkau tahunya Tuhan itu siapa sih? Engkau tahunya Tuhan itu siapa? Tuhan yang berdaulat, ya itu dia Tuhan. Tuhan yang berkuasa, itulah Tuhanmu. Pada saat engkau tidak merasakan Tuhan, engkau ingat siapa Dia saudara. Suatu saat saudara, pada saat saya mempersiapkan ini, apa ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan ini saudara. Saudara, saya itu kenal Pak Rebet itu udah lama saudara. Sekitar dari 2010. Lebih lama lagi mungkin. Saya tahu seorang Pak Rebet, salah satu pemimpin di tempat ini adalah orang yang baik, adalah orang yang lucu saudara, tidak pemarah. Pak Rebet orang yang lemah lembut, bijaksana. Tapi saudara, Pak Rebet adalah orang yang jago desain saudara. Pak Rebet kalau desain bagus, Pak Rebet kalau bikin kata-kata itu bagus saudara. Orang seni dia saudara. Saya kenal Pak Rebet seperti itu saudara. Tetapi ada kalanya di mana saya membutuhkan desain yang bagus, tapi saya tidak bisa ketemu sama Pak Rebet muka dengan muka. Karena rumah kita berjauhan, kita tidak satu rumah saudara. Rumah kita berjauhan saudara. Kadang-kadang malam saya bilang, aduh saya membutuhkan desain seperti ini. Saya gak ketemu Pak Rebet. Kadang-kadang kita tidak briefing saudara. Tetapi satu hal yang saya tahu saudara, Pak Rebet kalau bikin desain jadinya bagus. Pak Rebet kalau bikin desain ini saudara. Pak Rebet kalau bikin desain sama taste-nya sama saya. Pak Rebet kalau bikin desain saya cocok saudara. Besoknya saya lihat hasilnya, jarang sekali saya komplain saudara. Begitulah juga Tuhan saudara. Kita harus tahu siapa Tuhan. Karena itu kekuatan kita. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, walaupun kita tidak merasa Tuhan, walaupun kita gak merinding-merinding, tapi kita tahu siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti anak-anaknya. Sehingga kita gak perlu khawatir. Pertanyaannya, tahukah siapa Tuhanmu? Sehingga engkau mengingat apa pada saat engkau tidak merasakan Tuhan? Engkau mengingat Tuhan meninggalkanmu? Engkau kecewa dengan Tuhan? Engkau kepahitan dengan Tuhan? Tapi Tuhan saya beda saudara. Saya berdoa supaya Tuhan Anda mengingat Tuhan sama seperti saya mengingat Tuhan. Walaupun Tuhan tidak saya rasakan. Tapi saya tahu siapa Tuhan. Pede saya sama Tuhan. Dikatakan ayat 28C saudara, tak terduga pengertiannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tak terduga pengertiannya. Kekuatan kita adalah pada saat kita mengingat siapa Tuhan. Tuhan yang esa, Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan yang
tidak terduga pengertiannya, saudara. Dia terlihat membingungkan kadang, tidak selalu dimengerti. Engkau berpikir bahwa ini ada jalannya, tetapi bagi Tuhan itu bukan jalan yang dia pilih, saudara. Tuhan terasa susah dimengerti karena tidak terduga pikirannya. Kadang dia jelaskan, kadang dia memilih untuk tidak menjelaskan, saudara. Tapi ini yang saya tahu, saudara. Mari kita bisa membedakan antara kita bertanya kepada Tuhan dan kita mempertanyakan Tuhan. Sekali lagi, bedakan antara kita bertanya kepada Tuhan dan apa? Mempertanyakan Tuhan. Beda, saudara. Sebagai orang yang tahu siapa Tuhan, kita bisa bertanya, Tuhan, apa yang harus lakukan Tuhan, apa maksudmu? Tetapi kalau sampai kita mempertanyakan Tuhan, maka itu kita tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa ini engkau lakukan kepadaku? Mempertanyakan, melibatkan pemberontakan, melibatkan sebuah tantangan kenapa Tuhan tidak melakukannya. Dalam hari-hari ini, saudara, kadangkala saya bertanya kepada Tuhan dan tanpa sadar saya mulai mempertanyakan Tuhan. Tapi pada saat saya sadar mulai saya mempertanyakan Tuhan, maka saya harus keluar dari ruangan itu, saudara. Saya harus keluar dari kotak mempertanyakan Tuhan dan berkata bahwa Tuhan tahu segalanya. Kenapa? Karena saya tahu siapa Tuhan saya. Sekali lagi, saudara, kekuatan kita nomor satu adalah pada saat masa sulit kita mengingat siapa Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kita tidak perlu menyelami Tuhan, saudara. Karena pikirannya tidak terduga, pikirannya tidak terselami, saudara. Kalau pikir kita mencoba menyelami Tuhan, maka misagrip kita habiskan tidak bisa menyelami Tuhan, paramek kita habiskan tidak bisa menyelami Tuhan, diatap dia itu tidak bisa menyelami Tuhan kita. Sampai 1 Watson kita makan, kita tidak bisa menyelami Tuhan. Bahkan kita menjadi semakin bingung, saudara. Tapi engkau harus tahu dan sadar siapa Tuhan yang berkuasa itu, saudara. Siapa Tuhan yang dapat menciptakan bumi, menciptakan segala yang ada dari ujung sampai ujung, saudara. Saya tertarik untuk kita membaca Yesaya 40 ayat 25-26, saudara. Yesaya 40 ayat 25-26 berkata begini, saudara. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat, saudara. Dengan siapa engkau akan menyamakan Tuhan kita, saudara? Tuhan pencipta segalanya. Tuhan yang menciptakan semua bintang, tetapi di satu sisi dia juga memberi nama bintang-bintang itu, saudara. Di satu sisi dia adalah Tuhan yang berkuasa, tetapi di sisi lain dia bisa menjadi Tuhan yang personal untuk kita semua. Oleh sebab itu mari kita ingat siapa Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang adil, Tuhan yang mulia, saudara. Ingat Tuhan yang memberi kekuatan, yang menambah semangat dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, kekuatan kita di masa sulit adalah pada saat kita ingat siapa Tuhan kita. Engkau harus tahu siapa Tuhanmu, sehingga pada saat kau merasakan Tuhan gak hadir dalam kehidupan ini, merasa Tuhan gak adil, engkau tidak mempertanyakan Tuhan, tapi engkau mengingat Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan adalah Tuhan yang mulia, yang menciptakan langit dari ujung sampai ujung. Bahkan di ayat 29 dikatakan begini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya, saudara. Nomor satu, saudara, kekuatan kita adalah mengingat siapa Tuhan kita. Dan saya berdoa, Tuhan saya dan Tuhan Anda sama. Saya mengingat Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, dan saya berdoa Anda semuanya mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Kehadirannya tidak penting, tetapi kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, saudara. Yang kedua, saudara,
Yang kedua, kita baca ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatan di masa sulit pertama kita adalah pada saat kita tahu dan kita mengingat siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Yang kedua, saudara, perhatikan ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat apa, saudara? Kekuatan baru. Sekali lagi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Hal kedua, pada saat dalam masa sulit, ada kekuatan yang bisa terus menopang kita. Yang pertama, bahwa ingat siapa Tuhan. Dan yang kedua, kekuatan kita terletak saat kita menanti-nantikan Tuhan, saudara. Kekuatan kedua kita adalah saat kita menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, saudara. Mungkin kita dalam masalah, saudara. Masalah kita menekan, masalah kita menghimpit kita, masalah kita membuat kita capek, masalah kita membuat kita lelah, saudara. Tapi ingat, saudara, bahwa engkau harus menanti-nantikan Tuhan, saudara. Kita merasa Tuhan tidak ada, tetapi ingat, saudara, kekuatan kita di masa sulit adalah pada saat kita menanti-nantikan. Kita mendapatkan kekuatan baru pada saat kita menanti-nantikan Tuhan. Wait upon the Lord, saudara. Wait upon the Lord. Menanti-nantikan Tuhan. Pertanyaannya, apa sih itu menanti-nantikan Tuhan? Apakah menanti-nantikan Tuhan itu sama dengan menunggu Tuhan? Bahasa kerennya, ngenteni Tuhan. Mari kita sama-sama belajar, saudara. Secara bahasa dan historis dalam bahasa Ibrani tergambarkan menanti-nantikan Tuhan itu seperti melekat dengan Tuhan. Digambarkan seperti ini. Saya berdoa semoga para pria mengerti ini, saudara. Menanti-nantikan Tuhan apa? Tapi kalau para wanita pasti tahu gambaran menanti-nantikan Tuhan ini seperti ini. Menanti-nantikan Tuhan itu seperti seseorang. Dulu yang melakukan ini adalah wanita saja. Tetapi zaman-zaman ini pria juga melakukan, saudara. Apa sih menanti-nantikan Tuhan? Analoginya adalah menanti-nantikan Tuhan itu seperti rambut yang diikat. Tidak hanya diikat, saudara, tapi dikepang, saudara. Menanti-nantikan Tuhan itu seperti rambut yang dikepang. Loh, kok bisa? Apa hubungannya antara rambut dikepang dengan menanti-nantikan Tuhan? Ini adalah sebuah gambaran, saudara. Rambut yang tidak dikepang adalah rambut yang terurai, saudara. Gampang diombang-ambingkan oleh angin. Gampang dihempas-hempaskan oleh angin. Sehingga tidak karuan, saudara. Tetapi rambut yang dikepang akan melekat dengan tali, akan mengikat begitu rupa, saudara, sehingga dia tidak terbang, tidak terombang-ambingkan oleh angin yang ada di sekitarnya, saudara. Terkena angin, tidak goyang. Orang yang dikepang, maka rambutnya diikat sedemikian rupa, menyatu dengan tali dan karet, sehingga kalau ada angin, rambut itu tidak tergoyang-goyangkan dan tidak terombang-ambingkan, mengikatkan diri, saudara. Dalam analogi ini, saudara, menanti-nantikan Tuhan artinya kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Kita mengkepangkan diri kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Dengan kita mengikatkan diri kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, maka kita tidak akan terombang-ambing oleh masalah, oleh angin kehidupan ini, saudara. Yang menjadi masalah adalah kadangkala, saudara, kita itu
mengikatkan dirinya kepada Tuhan pada saat hari Minggu aja, saudara. Kita mengikatkan dirinya kepada Tuhan pada saat hari Minggu saja. Tetapi hari Senin sampai Sabtu kita melepaskan diri dari Tuhan. Kita biarkan hidup kita terurai, saudara. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita terurai, kita terombang-ambing oleh zaman, kita terombang-ambing oleh masalah kita. Di hari Minggu kita mengikatkan diri kembali, kita mengepangkan diri kembali kepada Tuhan, dan itu tidak baik, saudara. Mengapa engkau merasa Tuhan jauh? Karena engkau tidak mengikatkan diri, engkau tidak menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu mengikatkan diri kepada Tuhan. Karena apa yang kita dengar hari Minggu, kita harus pertahankan di hari Senin sampai Sabtu. Apa yang kita dapat di hari Minggu, kita pertahankan di hari Senin sampai Sabtu, saudara. Suatu saat, saudara, saya berada di rumah, saya memikirkan tentang gereja, saya memikirkan tentang kehidupan dan segala macam. Tiba-tiba pikiran ini melanda, wah gimana kalau begini, gimana kalau begitu, gimana kalau nggak ada ini, gimana kalau ada itu, semuanya, saudara. Di satu sisi saya berpikir keras, tetapi ada Roh Kudus berkata, kamu tidak terikat dengan Tuhan sehingga membiarkan pikiranmu terombang-ambingkan oleh kekhawatiran, oleh ketakutan dan masalah. Di situ saya berdoa, Tuhan dampingi aku, Tuhan jalan bersamaku. Di situ mulai terkepang kembali dengan Tuhan, mulai dekat kembali dengan Tuhan, saudara. Pada hari-hari ini, saudara, selain kita mengingat siapa Tuhan kita yang berkuasa, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Apa artinya? Melekat, mengkepangkan diri, tidak melepaskan diri kepada Tuhan, saudara. Mungkin selama ini Tuhan tidak berbuat apa-apa dalam kehidupan kita, karena kita tidak mengkepangkan diri kepada Tuhan. Mungkin kita merasa Tuhan jauh dalam kehidupan kita, ya mungkin. Karena kita tidak menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita merasa, Tuhan kenapa engkau tidak adil dalam kehidupanku? Ya mungkin karena engkau tidak menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupanmu. Bagaimana engkau tahu engkau menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupanmu? Sekali lagi, bagaimana engkau tahu engkau menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupanmu? Yaitu pada saat engkau menghabiskan waktu lebih banyak menyembah dan berdoa serta mengucap syukur daripada komplain dan menggerutu dalam kehidupanmu. Sekali lagi, saudara, bagaimana engkau tahu bahwa hidupmu menanti-nantikan Tuhan? Pada saat engkau lebih banyak menghabiskan waktumu dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, mengucap syukur, dibanding engkau komplain dan engkau menggerutu dalam kehidupanmu, saudara. Mari kita menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan ini, saudara. Mari kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang kekal, Tuhan yang mulia. Kekuatan kita yang pertama mengingat siapa Tuhan. Yang kedua, kekuatan kita adalah pada saat kita menanti-nantikan Tuhan. Yang menjadi permasalahan adalah, saudara, kita menanti-nantikan Tuhan pada saat kita sudah ada masalah, saudara. Kita menanti-nantikan Tuhan pada saat kita merasa kita dalam pergumulan. Tapi pada hari ini saya ingin berkata, saudara, kita menanti-nantikan Tuhan tidak saja pada masa pergumulan, tetapi kita mau menanti-nantikan Tuhan pada saat kita suka maupun kita pada saat kita duka. Nantikan Tuhan, saudara. Lalu apa sih benefitnya menanti-nantikan Tuhan? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, saudara, kekuatan kita ada pada saat kita mengingat siapa Tuhan, siapa Allah kita. Yang kedua, kekuatan kita miliki pada saat kita menanti-nantikan Tuhan. Lalu benefitnya apa? Benefit seperti multi level marketing kita. Keuntungannya apa pada saat kita menanti-nantikan Tuhan? Saya berdoa, saudara, supaya firman ini tidak saja lewat begitu saja, tetapi firman ini melekat dalam kehidupan kita. Dan di masa-masa sulit ini kita berpegang pada firman Tuhan.
Oleh sebab itu berdoa saudara supaya firman Tuhan tidak lewat begini-gini. Oh hari Minggu mendengarkan firman Tuhan, saya mendengarkan setelah itu lupa. Itulah mengapa kita tidak menjadi dewasa di dalam Tuhan saudara. Dewasa tidak ditentukan dengan engkau melayani Tuhan, tidak engkau menjadi hamba Tuhan, tidak engkau seberapa lama engkau menjadi Kristen. Tapi dewasa dilihat daripada kita merespon firman Tuhan. Bagaimana kita merespon firman Tuhan? Bagaimana kita rindu untuk melakukan firman Tuhan? Itu adalah sebuah variabel kedewasaan rohani, saudara. Lalu benefitnya apa pada saat kita menanti-nantikan Tuhan? Mari kita bahas, saudara. Di dalam ayat 31a berkata gini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan apa? Kekuatan baru, saudara. Benefitnya apa? Benefitnya pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Tuhan menguatkan kita, saudara. Kekuatan baru yang tadinya kita nggak punya, saudara. Kekuatan baru yang tadinya kita nggak ada, saudara. Kita menjadi lelah, kita menjadi lesu, kita menjadi kurang merespon apapun, saudara. Tetapi pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Artinya apa? Tuhan menguatkan kita. Karena saat kita dalam krisis, tenaga terasa terkuras. Kadang-kadang ada yang bangun tengah malam memikirkan cicilan, memikirkan PHK, memikirkan aduh gajiku dipotong. Tetapi pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, saudara, yakinlah dan percaya bahwa kita mendapatkan kekuatan baru Tuhan yang menguatkan kita, saudara. Di saat kita sudah tidak ada gairah lagi dalam hidup ini, lemes, saudara, membuat kering, saudara, jadi sakit semua badan, tulang-tulang jadi sakit, saudara, dikira kita kena COVID, kena corona, ternyata kita mikirin hutang, saudara. Tapi pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, dikatakan kita mendapatkan kekuatan baru. Artinya apa? Tuhan menguatkan kita, saudara. Kita yang tadinya kehabisan tenaga, saat jauh dari Tuhan. Kita yang tadinya lowbat, saudara, saat jauh dari Tuhan. Tetapi pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan apa, saudara? Kita mendapatkan kekuatan baru. Sama-sama katakan, kekuatan baru. Kita ini ibadah charger, saudara. Saya punya charger di sini, saudara. Kita ini seperti charger, saudara. Ada HP, saudara. Ini kita, saudara. Kita pakai terus HP ini, saudara, sampai lowbat, kena masalah, jadi lemes, saudara. Udah 20%, udah 10%, udah 5%, saudara. Tetapi, saudara, saat kita mempunyai charger itu, saudara, makanya ibadah tengah minggu kita, saya rindu ibadah tengah minggu kita berlangsung lagi, saudara, namanya recharge. Kita charge lagi, saudara. Kita charge lagi, saudara. Yang tadinya kita tidak punya tenaga, pada saat di recharge, maka apa yang terjadi, saudara? Tenaganya penuh lagi. Apa yang terjadi? Kita mendapatkan energi baru. Kita di recharge, saudara. Kita mendapatkan energi baru. Kita akan kehabisan tenaga saat kita jauh. Tetapi saat engkau mengizinkan HP-mu, hidupmu mendekat kepada recharge. Saudara, saya mau tanya. Pada saat kita ada charger, saudara, lalu kita colokin ke HP-nya, lalu kita masukkan ke colokan, saudara, untuk mendapatkan tenaga, saudara. Apa yang kita lakukan? Langsung kita cabut, kita pakai lagi? Nggak bisa, saudara. Yang kita lakukan adalah kita
menunggu saudara. Engkau menanti masa charger itu. Sekarang zamannya fast charging saudara. Kita menanti 1 jam udah full. Pada hari-hari ini saudara, pada saat kau menanti-nantikan Tuhan, engkau melekat dengan charger. Yang harus engkau lakukan adalah menanti. Sehingga charger itu bekerja di HP, bekerja di hidupmu. Sehingga charger itu bisa memenuhi tenaga yang tadinya tidak kamu punya, kamu punya. HP-mu yang tadinya tidak ada energi, menjadi ada energi. HP-mu yang tadinya kosong, menjadi penuh energi. Kenapa saudara? Karena ada masa menanti supaya baterai itu kembali di charge saudara. Pada hari ini saudara, yang ingin saya tanyakan, apakah engkau menanti-nantikan Tuhan? Kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau akan dikuatkan. Tuhan menguatkanmu. Yang kedua saudara, di dalam 31B saudara, apa benefitnya selain engkau, Tuhan menguatkanmu? 31B berkata begini saudara, mereka berlari dan tidak menjadi lesu saudara. Saya akan mundur sedikit saudara. Pada saat Tuhan menguatkan kita saudara, kita kembali ke poin. Poin pertama, pada saat Tuhan menguatkan kita, Tuhan berkata bahwa kita itu seumpama raja wali yang naik terbang dan dengan apa? Dengan kekuatan sayapnya. Yang ingin saya katakan begini saudara. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan dan Tuhan memberi kekuatan baru, maka kita seumpama raja wali saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan kelasnya bukan ayam sayur, kelasnya bukan ayam potong saudara. Kelasnya raja wali saudara. Yang mana raja wali kalau ada masalah dia lawan, dia lebih terbang lebih tinggi lagi saudara. Benefit menanti-nantikan Tuhan adalah Tuhan menguatkan kita. Yang kedua, benefit menguatkan Tuhan adalah ayat 31B, dengan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Sekali lagi, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Saat menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita. Saat menanti-nantikan Tuhan, maka kita berlari dan tidak menjadi lesu. Artinya saudara, Tuhan memampukan kita untuk berlari saudara. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, mungkin kita capek saudara berlari. Tetapi Tuhan katakan engkau tidak akan menjadi lesu. Karena apa? Karena engkau menanti-nantikan Tuhan. Karena engkau melekat dalam hati Tuhan saudara. Yang pertama menguatkan, yang kedua memampukan. Saya itu paling gak jago lari saudara. Saya itu lari saudara, gampang sekali capek. Tapi suatu saat saudara, saya mendapatkan ilham saudara. Kalau lari, kalau naik sepeda, jadi suatu saat saya ada waktu di mana saya lari saudara, saya tuh aduh kok capek banget saya lari ya. Oke, jangan olahraga yang berat-berat. Oke, olahraga saya adalah saya coba bersepeda saudara. Karena katanya kalau olahraga yang stomp, yang menginjakkan kaki itu memang lebih capek dan tidak sehat untuk jantung katanya. Oke, saya sepeda saudara. Pada saat saya naik sepeda saudara, kok saya capek juga ya? Wah, ternyata memang stamina saya yang perlu diperbaiki saudara. Tapi ada satu waktu saudara, di mana saya naik sepeda, tetapi saya sambil nonton film saudara. Sambil nonton YouTube saudara. Pak Rebet pernah ngomong, saya nonton YouTube kalau naik sepeda statis. Oke, saya naik sepeda dan saya sambil nonton. Bukan naik sepeda jalanan, bukan treadmill naik sepeda statis dengan nonton YouTube saudara. Sambil nonton YouTube, kok saya gak merasa capek saudara? Kok saya gak merasa lelah ya? Ya pada akhirnya capek, tapi saya gak lebih tahan lama gitu. Kenapa saudara? Karena fokus saya tidak pada ayunan, fokus saya tidak pada nafas, fokus saya tidak pada detak jantung, tapi fokus saya pada layar saudara. Apalagi layar saya nonton sepak bola kan, lebih semangat saudara, karena saya merasa Cristiano Ronaldo pada saat itu.
yang naik sepeda. Fokusnya kepada apa saudara? Fokusnya kepada TV saudara. Begitu juga dalam hidup ini, pada saat kita berlari di tengah-tengah masalah, kalau fokus kita kepada langkah kita, fokus kita kepada diri kita, fokus kita kepada nafas kita, maka kita akan lelah saudara. Tetapi kalau fokus kita kepada Tuhan, pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, maka kita tidak fokus pada masalah, kita fokus pada Tuhan. Dan dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu saudara. Kok bisa? Iya, ayat 29a berkata begini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Oleh sebab itu kita harus tahu siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kekuatan pada yang lelah. Sehingga ayat 31b dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu saudara. Mungkin engkau sedang berlari dalam kehidupanmu. Mungkin engkau sedang berlari dalam masalahmu. Mungkin engkau sedang berlari dalam pergumulanmu dan engkau menjadi lelah. Ingatlah bahwa engkau harus menantikan Tuhan. Sehingga engkau melekat fokusmu kepada Tuhan. Dan engkau tidak akan menjadi lesu saudara. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan dikuatkan. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Yang terakhir, saya minta Kakak Jeffrey untuk maju ke depan. Yang terakhir saudara. Di dalam ayat 31c dikatakan begini. Mereka berjalan, dan apa saudara? Dan tidak menjadi lelah. Saat menanti-nantikan Tuhan, maka kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Maksudnya apa? Begini saudara. Saat engkau berlari, mungkin engkau sudah capek saudara. Aku gak kuat lagi Tuhan. Fokusku sudah terombang-ambing Tuhan. Aku gak kuat lagi Tuhan. Tetapi ini saudara, pada saat engkau berlari dalam masalah dalam kehidupanmu, jangan berhenti, jangan menyerah. Kalau engkau gak kuat berlari, maka engkau harus berjalan saudara. Jangan stop. Pada saat engkau gak kuat berlari, engkau harus berjalan saudara. Karena krisis begitu menghimpit dan bahkan tidak bisa lagi berlari, maka berjalanlah asal jangan berhenti saudara. Ada masa-masa di mana engkau tidak bisa berlari lagi. Tapi di satu sisi Tuhan tidak mengubah keadaannya. Di saat itu Tuhan ingin mengubah engkau saudara. Di saat itu Tuhan membiarkan engkau berjalan, tapi tidak menjadikan engkau lelah saudara. Yang pertama saudara, di saat kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita, memampukan kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan menghibur kita. Loh maksudnya gimana? Pada saat kita berjalan mungkin kita akan stop. Pada saat berjalan mungkin kita, Tuhan ini langkah terakhirku. Tuhan aku gak bisa berjalan lagi. Tuhan tidak akan membiarkanmu lelah. Dengan apa? Mungkin Tuhan akan mengirimkan orang untuk memberikan kata-kata penghiburan. Memberikan kata-kata kekuatan. Kamu bisa, bersama Tuhan kau bisa. Mungkin pada saat engkau lelah dan engkau mau berjalan dan engkau udah gak mampu lagi. Ini langkah terakhirku Tuhan. Tuhan mengirimkan lagu yang menguatkanmu. Engkaulah perisaiku. Engkaulah batu karangku. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Mungkin engkau merasa bahwa Tuhan ini adalah langkah terakhirku. Aku udah gak kuat berlari, aku berjalan, tetapi ini langkah terakhirku. Tuhan tidak akan membiarkan engkau lelah. Dengan apa saudara? Dengan khotbah. Saya sering banget merasakan pada saat saya lelah, saya merasakan khotbah ini buat saya. Khotbah ini buat saya. Sehingga Tuhan adalah tempat untuk kita dihiburkan. Tuhan menghibur kita saudara. Tuhan menaruh kepada situasi yang tidak bisa kita rubah saudara. Mungkin Anda di mobil saudara. Anda berkata Tuhan aku gak kuat lagi. Tapi tetap berjalanlah, jangan berhenti. Atur nafasmu, atur detak jantungmu, atur langkahmu. Berpeganglah kepada Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Maka mungkin ada engkau memutar radio, ada khotbah,
ada lagu-lagu rohani yang menyemangatimu. Mungkin ada orang yang nggak tahu mengirimkan ayat yang menjadi kekuatanmu. Pada saat kau menantikan Tuhan, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memampukan, dan Tuhan akan menghiburkan. Dalam Yesaya 40 ayat 29b berkata begini, dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Nggak berdaya itu terkapar, saudara. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Makanya mengingat siapa Tuhan itu penting. Tuhan adalah memberi semangat kepada yang tidak berdaya, saudara. Menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Engkau harus berlari kepada Dia, bukan berlari menjauh Tuhan. Jangan menyerah. Engkau lihat ke atas, pandang Tuhanmu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menguatkan, memampukan, dan menghibur pada saat engkau menanti-nantikan Tuhan, saudara. Tadi kita baca ya saudara di Ayub 23 saudara, ayat 8-9 berkata, Ayub cari ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, tidak bisa menemukan Tuhan. Ayat 23, pasal 23 ayat 8-9, Ayub kebingungan, tidak tahu di mana Tuhan. Tapi Ayub ingat Tuhan. Ayub ingat siapa Tuhan. Ayub ingat bahwa dia harus menanti-nantikan Tuhan di masa sulitnya. Sehingga ayat 10 berkata begini, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Mari pada hari ini saudara, kekuatan kita di saat sulit terletak di mana kita mengingat siapa Tuhan. Bukan hanya hadiratnya, tapi siapa Tuhan. Yang kedua, engkau menanti-nantikan Tuhan dalam hidupmu. Apa benefitnya menanti-nantikan Tuhan? Apa benefitnya engkau melekat di dalam Tuhan? Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memampukan, dan Tuhan akan menghiburmu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan pada hari ini. Mari kita berkata betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Haleluya Jesus. Mari jemaat kita sembah Tuhan, haleluya. Kita ingat siapa Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Haleluya Jesus. Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, selamanya. Engkau Yesus, hanya Engkau, amin Jesus, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya.
sambil musik dimainkan, saudara. Gembala saya berkata, ini lagu Tuhan banget. Berkata, engkau tetap Allah. Di masa engkau susah, Dia adalah Allahmu. Di masa engkau senang, Dia adalah Allahmu. Di masa ada bayi lahir, Dia tetap Allah. Di masa ada orang meninggal, Dia tetap Allah. Apapun keadaannya, Dia adalah Allahmu. Bagi engkau, bagi kita semua, Tuhan adalah Allah kita. Pada hari ini, saudara, mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman kita. Kita mengingat siapa Tuhan kita. Kita juga menanti-nantikan Tuhan. Melalui lagu ini kita terbantukan. Mari kita sama-sama nyanyikan betapa besar Engkau Tuhan. Amin. Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari jemaat, kita nyanyikan secara perlahan-lahan. Kau imani, saudara. Engkau taruh dalam hatimu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mulia. Jika engkau merasa Tuhan, aku butuh Engkau, ingatkan kembali siapa Engkau, kebesaran Tuhan. Ajar aku kembali untuk menantikan Tuhan sehingga aku dikuatkan, dimampukan dan dihiburkan. Jika itu engkau orang yang kau taruh tanganmu di dada, mari dengan perlahan katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Amin, Jesus. Pencipta segala yang ada. Kapan? Dulu, sekarang, sampai sekarangnya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Amin, Jesus. Tak terukur panjang. Dia setia bagi kita semua. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, haleluya, Allah di hidupku. Ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah, haleluya.
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, haleluya, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau Yesus, hanya Engkau goyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap haleluya. Kau tetap Allah kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kau akan menjadi Allah kami Yesus. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang ada di dada Tuhan. Tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, dalam suka kami, dalam duka kami, ingatkan kami bahwa Engkau tetap Allah kami. Ingatkan kami siapa Allah kami. Mungkin kami tidak bisa merasakan Tuhan, tapi ingatkan kami siapa Allah kami itu Tuhan. Pada saat kita merasa Tuhan Engkau di mana, ajar kami untuk kami menanti-nantikan Tuhan. Karena kami akan mendapat kekuatan baru, Engkau akan menguatkan kami. Kami berlari dan tidak menjadi lesu. Kami berjalan dan tidak menjadi lelah Tuhan. Engkau menguatkan, Engkau memampukan, dan Engkau menghiburkan kami Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hadirat-Mu nyata atas mereka Tuhan. Engkau lawat mereka. Engkau meteraikan firman Tuhan. Engkau jadikan firman ini kekuatan baru di masa sulit. Kekuatan bagi jemaat-Mu di masa sulit Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa, kami meteraikan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan saudara. Minggu depan kita akan kembali lagi jam 10.30 online saudara. Kita juga berdoa untuk masalah corona ini, COVID-19 ini supaya cepat berlalu, supaya kita bersama-sama kembali saudara bisa ibadah bersama di jam 10.30 sama jam 4.30 sore. Kita bisa recharge bersama, kita juga bisa koi bersama, kita bisa power prayer bersama saudara. Enggak cuman online seperti ini, tapi inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jangan khawatir, hadirat Tuhan ada di mana saja saudara. Hadirat Tuhan bisa di rumah ibadah, hadirat Tuhan bisa di rumah kita semua. Bisa kita rasakan saudara. Amin saudara. Kita juga
berdoa untuk minggu depan. Pastor Markus Watimena akan melayani kita akan dikuatkan, kita akan disegarkan saudara-saudara. Pada hari-hari ini mungkin kita di rumah, tetapi mari kita menanti-nantikan Tuhan, amin. Mari kita melihat siapa Tuhan kita yang luar biasa, supaya kita dikuatkan, dimampukan, dan dihiburkan. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup ibadah pada hari ini. Kita berdoa penyertaan Tuhan nyata atas kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang disampaikan, meteraikan dalam diri kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang berkesusahan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau buka jalan Tuhan, agar Engkau berikan hikmat untuk jemaat melakukan apa yang mereka bisa Tuhan. Yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang memberi persembahan mingguan, perpuluhan Tuhan. Kami berdoa agar kuasa-Mu nyata, Engkau lihat setiap pengorbanan jemaat-Mu yang jemaat-Mu berikan. Jadikan itu sebagai dupa harai yang harum. Latih kami Tuhan untuk kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun Engkau berada. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan usahamu, sekolahmu, kuliahmu, studimu. Diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, amin. Engkau menjadi kepadan bukan ekor, dan Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan Engkau akan setia pada Tuhan sampai kesudahannya. Engkau Alfa dan Omega. Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Kau Alfa dan Omega kami Tuhan. Haleluya. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, bersaat teduh sejenak di tempat masing-masing di rumah saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Amin.